Ingat, kesalahan kita adalah kalau huruf tebal bersanding dengan huruf tipis. Contohnya ini, huruf ghain tebal, huruf fa dia tipis. Karena huruf fa ini betul-betul di tengah-tengah huruf tebal. Huruf ghain tebal nih ya, gha. Dan huruf ro juga tebal, ro, gha, fa, ro. Jangan sampai huruf fa ini tebal terbawa oleh huruf ghain. Bima ghafarani. Nah, jadi kalau huruf tipis mulutnya disenyumkan biar tidak terbawa tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Al-Qur'an, pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada ayah bunda yang baru mengklik video channel Tahsin Yuk. Insyaallah hari ini kita akan memulai kembali belajar membaca Al-Quran dengan tahsin tajwid yang benar, ya, khususnya kepada makhrijul huruf, sifatul huruf di dalam Quran surah Yasin, yang tentunya ayah bunda bisa nanti dipraktekkan ke dalam surah yang lainnya. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada ayah bunda yang selalu senantiasa mendukung video-video channel Tahsin Yuk. Untuk itu saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan juga rezeki yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan video ya. Kali ini Quran surah Yasin. Kemarin itu sudah sampai ayat 23 ya. Sekarang kita akan lanjutkan ayat 24. Tentunya ayah bunda yang baru mengklik video ini jangan khawatir belum menonton video sebelumnya, karena setiap video yang kita upload akan selalu kita bahas ya, meskipun sudah terulang-ulang, tapi akan kita selalu bahas karena memang sejatinya ilmu itu harus diulang-ulang. Baik, kita lanjutkan Quran surah Yasin ayat 24 dengan memulai ta'awudz yang benar. Ayah bunda bisa perhatikan bibir dan suara saya membaca ta'awudz isti'adah yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, ta'awudz yang benar ayah bunda harus betul-betul dipaksakan bibirnya ya. A'udzu billah. Dan kemudian kesalahan yang sering ketika ta'awudz yaitu ketika asyaiton, shinnya kurang angin atau shinnya kurang tempo. Jadi huruf shin itu dia memiliki sifat hamas ash, maka kalau dia bertasydid dialirkan anginnya minasyai. Jadi tertahan sebentar. A'udzu billahi minash, tertahan sebentar, alirkan dulu anginnya. Sifatnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sampai di situ dulu. Lanjut ayat 23. Perhatikan, kita baca dulu pelan-pelan. Inni idzal lafi dhalalim rabbikum fasma'un qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Baik, kita bahas cara baca yang benar dan kita bahas yang dominan-dominannya saja. Baik, ini, nah awas ayah bunda, ini nun bertasydid harus ditahan. Tahan ya, 2 harokat. Ini panjang, ini sampai 4-5 harokat. Ini idzal lafi dhala, kemudian langsung ke sini dulu ya. Dhala. Di sini ada huruf lam. Ini sering sekali terjadi kekeliruan di antara kita. Huruf lam ini tipis
Sebelum huruf lam ini ada huruf dhad yang tebal. Jadi kebanyakan dari kita termasuk saya ya, sebelum belajar tahsin terkadang huruf tebal itu mempengaruhi huruf sesudahnya ya, mempengaruhi huruf sesudahnya. Jangan sampai huruf dhad ini tebal dan huruf lam yang tipis terbawa menjadi tebal. Idzal lafi dhalalim. Nah, dhala la jangan la tapi la. Makanya kita harus sempurnakan kalau huruf tipis. Rumusnya ayah bunda, ingat-ingat kalau huruf tipis mulutnya harus disenyumkan. La disenyumkan biar tidak terbawa tebal. Bo la. Kalau huruf yang yang tebal itu sederhananya mulutnya, bibirnya itu dingambekkan. Bo ya, meskipun pada dasarnya pangkal lidah naik ya. Bo, maka ketika bo ngambek, ketika lam disenyumkan. Bola supaya lamnya tidak terbawa tebal gitu ya. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Kemudian di sini juga ada mim bertasydid, nun bertasydid. Ini mim bertasydid, nun bertasydid, itu harus ditahan. Dan durasinya itu lebih lama daripada mad tabi'i, meskipun 2 harokat ya, durasinya 2 harokat tapi lebih lama daripada mad tabi'i gitu ya. Mad tabi'i mana? Contohnya di sini nih. Ya mad la fi. Nah, panjang ya, 2 harokat. Fi 1 alif, 1 ayun saja. Idzal la fi. Nah, tapi kalau mim bertasydid, nun bertasydid itu harus lebih lama durasinya ya, harus sedikit lebih lama. Baik. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Oke, lanjut pelan-pelan di sini. Sama nih, ini tahan juga. Ini dan panjang 4-5 harokat juga ya, 4 atau 5 harokat. Inni amantu. Nah, kemudian di sini awas di sini ada hamzah. Hamzah rentan sekali, dia terseret-seret. Ini sering sekali saya bahas. Inni nah, jangan sampai seperti itu. Tapi harus hamzahnya jelas. Hamzah ini dia memiliki sifat jahar dan juga dia syiddah, terputus angin dan terputus nafas. Maka gitu ya, harus betul-betul ada hentakan sedikit ya. Inni gitu ya. Amantu, tahan di sini juga. Mantu bi rabbikum. Kemudian kita bahas yang dominan saja ya. Kemudian di sini ada huruf ba yang bertasydid. Ayah bunda, diingat huruf yang bertasydid, setiap huruf, semua huruf yang bertasydid, kalau dia bertasydid maka ada hukum yang namanya nabr atau nabroh, ditekan. Jadi harus ada ditekan ya. Rob. Nah, ada suara yang mengalir ya. Rob, ab. Dan perlu digarisbawahi jangan sampai terputus suaranya. Nah, ini yang sering sekali terjadi. Rabbikum. Nah, jangan bi rabbikum, tidak, tapi harus mengalir ya, harus, bukan mengalir juga, harus ada suaranya, hentakannya ataupun penekanannya. Rabbi ya. Dan jangan sampai mengalirkan nafas ya. Bi tidak gitu ya. Biasa saja ditekan. Bi rabbi, ditekan. Bi rabbikum fasma'un. Nah, seperti itu ya. Kemudian fasma'un, dan huruf nun di sini harus dialirkan sedikit karena huruf nun ini dia memiliki sifat tawassud ya, dia mengalir sedikit. Fasma'un. Nah, ya, ada nya seperti itu sebentar ya. Nah, jangan berlebihan dan jangan juga tidak ada sama sekali. Contohnya fasma'un. Nah, itu tidak ya. Fasma'un. Nah, sama seperti ayah bunda nanti dipraktekkan ke dalam surah yang lainnya ya. Jadi seperti itu ya.
huruf nun dan huruf mim cara bacanya seperti itu, dia memiliki sifat tawassut seperti itu. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nah seperti itu ya. Qila dakhulil jannah. Kemudian di sini qi harus betul-betul makhrajnya disempurnakan ya. Qi. Nah huruf qaf itu dia sedikit tebal ya. Dia memiliki sifat tebal kalau dia fathah dan dia juga dhammah. Ku. Tapi kalau dia kasroh seperti ini, maka penebalannya jangan sampai berlebihan. Jangan sampai koi. Nah, ini berlebihan. Biasa saja. Qi gitu ya. Qila de. Kemudian di sini ada huruf dal yang mantul, huruf dal qalqalah ya. Lade. Qalqalah ayah bunda jangan sampai qalqalahnya itu tertahan ya. Lade. Nah, lade tidak, tapi lanjutkan saja. Langsung lepaskan. Qila de. Nah, gitu ya. Qila dakhulil jannah. Jan tahan dan huruf tak marbutoh ini karena sukun ya di akhir ayat atau di akhir kalimat atau waqaf maka menjadi ha. Nah, ha besar ya. Ha yang ada di pangkal tenggorokan. Jannah. Nah, dialirkan. Jadi ayah bunda kalau ada tak marbutoh seperti ini atau ha ya di akhir kalimat atau waqaf maka betul-betul dialirkan. Jannah. Nah gitu. Sama di dalam Quran surah yang lainnya. Contohnya misalkan dalam kalimat wailul likulli humazatin lumazah. Lumazah. Nah, seperti la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi harus betul-betul mengalir nafasnya ya, dan juga makhrajnya dia besar huruf ha-nya seperti itu ya. Qila dakhulil jannah. Nah seperti itu. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Baik, langsung saja karena durasinya sebentar ya waktunya. Bima ghafara li rabbi. Bima gha, huruf ghain. Kita fokus ke huruf ghain, ini yang menonjol saja. Ghain itu cara mengucapkannya bukan seperti huruf G ya. Go, bukan. Bima ghafar, nah bukan go. Atau bahkan seperti kho, bima kho, tidak ya. Nah, cara mengucapkannya adalah kita harus melatih huruf ghain itu dengan seperti ini. Saya berikan contoh. Go tapi direnggangkan. Go. Jadi ayah bunda kalau sudah bisa mengucapkan huruf G ya, ga insya Allah akan bisa. Ga kalau ada terasa yang menyentuh bagian belakang atau bagian tenggorokan ataupun lidah ya, ga kalau ada terasa coba direnggangkan. Ga. Nah itu huruf ghain. Ga direnggangkan. Ga, dan awas jangan sampai ada ngoroknya. Ga tidak ya, seperti huruf kho tidak. Ga dan tebelkan. Gho, ditebelkan, ditafkhimkan. Gho, bima gho. Jadi lidah ini ya, ini lidah kita. Ini pangkal daripada huruf gho, ini pangkal lidah agak menyentuh. Gho gitu ya. Gho seperti itu ayah bunda. Atau bagian kalau tidak paham bagian ujung daripada tenggorokan. Gho ya, kalau pangkal lidah itu huruf kaf dan qaf ya, maaf tadi salah. Ujung daripada tenggorokan bagian atas seperti huruf kho sama. Go direnggangkan seperti itu ya. Bima ghafarali. Dan ingat, kesalahan kita adalah kalau huruf tebal bersanding dengan huruf tipis. Contohnya ini, huruf ghain tebal, huruf fa dia tipis. Jangan sampai huruf fa ini tebal terbawa oleh huruf ghain. Bima ghafarali. Nah, ghafarali. Nah, jangan ghafarali tapi ghafa. Jadi kalau huruf tipis mulutnya disenyumkan biar tidak terbawa tebal.
bima ghafarali. Ghafarali. Karena huruf fa ini betul-betul di tengah-tengah huruf tebal. Huruf ghain tebal nih ya. Gha. Dan huruf ro juga tebal. Ro. Ghafarat. Ghafaro. Jangan sampai ghafaro. Ghafaro. Fa-nya terbawa tebal ya. Atau bahkan fa-nya membuat huruf ghain dan ro-nya tipis ya. Ghafarali. Nah, awas, hati-hati. Ini yang sering sekali terjadi kesalahannya di antara kita ya. Maka perlu banyak latihan. Huruf tebal dan tipis, senyumkan dan ngambekkan. Bima ghafarani. Ghafarani rabbi. Rabbi di sini juga bertasydid, ditekan kembali. Rabbi waj'alani minal mukramin. Baik, mungkin seperti itu saja, semoga bermanfaat ayah bunda. Kita simpulkan ayah bunda, tadi kita bahas nun bertasydid, mim bertasydid. Kalau berjumpa mim bertasydid, nun bertasydid, kita harus ditahan 2 harokat atau bahkan lebih gitu ya daripada mad tabi'i. Kemudian huruf dot lam di sini jangan sampai menebalkan huruf tipis ya. Bolalim, seperti itu. Kemudian juga tadi ada fasma'un, nun yang di akhir ayat itu harus betul-betul mengalir. Fasma'un un. Nah, atau jangan sampai gini fasma'un. Nah, tidak. Kemudian juga di sini huruf qafnya tadi jangan sampai berlebihan. Qoi, jangan. Qi biasa saja. Huruf dalnya pantulkan. Lad, jangan ladda. Kemudian juga di sini ada jannah. Huruf ta marbutah yang di akhir kalimat menjadi ha, besarkan. Jannah. Alirkan anginnya karena dia memiliki sifat hamas. Dan langsung saja di akhir ini ghafarali, huruf fa, huruf tipis di tengah-tengah daripada huruf tebal ya, maka harus hati-hati jangan sampai huruf tipis itu terbawa menjadi tebal. Shadaqallahul azim. Baik, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, dan saya minta tolong aktifkan tombol like-nya dan juga subscribe-nya, semoga bermanfaat, dan juga share kepada teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan pahala jariah sama-sama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.